Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan muslimin, ya, muslimat juga ya yang di rumah, Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Furqon yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini pada maghrib ya, sambil kita menunggu datangnya salat Isya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian terjemah ayat suci Al-Quran yang sekarang insyaallah akan kita baca dan kita telaah dari ayat 278 ya sampai ain ya Pak, 281. Nanti yang berikutnya baru itu ya ayat yang paling panjang Al-Quran yang paling panjang itu nanti 282 itu. Paling panjang itu. Dan insyaallah ini bagian-bagian pada akhir surat Al-Baqarah ya. Baik, mari kita awali bersama dengan baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan baca surat Al-Baqarah 278 sampai 281. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Ini ayat yang ke-278-nya sudah ya, sampai 279 bacanya kemarin ya. Hanya penjelasannya belum ya. Insyaallah akan kita kaji bersama. Dan seperti biasa buat para ikhwan jamaah sekalian yang masih belum jelas dengan apa yang dibaca dari hukum-hukum tajwid, bisa langsung ditanyakan nanti ya, sambil kita menerjemahkan kata per kata. Jadi untuk yang 278, 279 kemarin sudah ya terjemahannya ya. Gak apa-apa ulang.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita semua diseru, disapa oleh Allah dengan mesra dengan sebutan orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, ya, bertakwalah kalian semua kepada Allah, ya. Kata ittaqu itu bentuk amr, bentuk perintah dari kata apa? Waqa yaqi, ya. Artinya berhati-hati, bentuk a, ya, berhati-hati atau apa? Menjaga. Ittaqullaha, bertakwalah kalian semua pada Allah, atau juga diartikan apa? Takutlah kalian semua pada Allah. Wadharu, dan tinggalkanlah atau biarkanlah. Dan biarkanlah ma baqiya, apa yang masih tersisa, minar riba, dari riba. Jadi kalau kita ngutangin, ya, bunganya nggak usah diambil gitu ya, nggak usah, jangan diambil. Walaupun tadinya awalnya akadnya ada akad untuk berbunga, ya. Nah, in kuntum, jika kalian mukminin, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi setelah turun ayat ini dan sekarang kita tahu ayat ini, maka sisa-sisa riba itu nggak boleh diambil, nggak boleh dipungut. Fa'ilam, maka jika tidak taf'alu, kalian kerjakan, ya, masih tetap memungut ribanya, ya, bunganya masih diambil karena memang bunga itu apa Pak? Harum, ya, enak juga, ya. Fa'dhanu, ya, maka umumkanlah biharbin, dengan perang atau peperangan, ya. Kata harbin, ya, haroba, ya, harban, itu artinya apa? Perang yang sangat hebat, ya, dahsyat. Minallah, dari Allah. Jadi perang ini datang dari Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Artinya Allah dan Rasul menyatakan perang, ya, menyatakan perang pada orang yang masih melakukan aksi transaksi ribawi tadi. Wa in tubtum, dan jika kalian tubtum, ya, bertobat, ya, asal kata taba, ya, tubu taubatan, artinya kembali, ya. Jadi kembali, ya, kalau sekarang kembali kepada hukum Allah dan Rasul, ya. Falakum, maka buat kalian atau bagian kalian, hak kalian adalah ruusnya. Apanya kemarin Pak? Ruus? Pokoknya, ya, modalnya yang dipinjamkan itu yang diambil. Asal kata roksun, ya, kepala artinya Pak. Ruus artinya kepala gitu, ya. Nah, jadi kepalanya, modalnya itu yang diambil. Amwalikum, dari harta kalian. Nah, itu yang haknya. Yang falakum itu adalah ruusnya tadi, ya, kepala dari harta yang dipinjamkan. La tazlimu, janganlah kalian atau kalian tidak boleh menzolimi, ya. Di sini la-nya memang bukan la nahi, ya, yang bermakna larangan, tapi la nafi, yang meniadakan, ya. Terbukti di situ nunnya masih ada. Kalau la-nya la nahi, la tazlimu gitu, ya Pak, nunnya dibuang, ya, dibaca jazm, ya. Nah, karena ini nunnya nggak dibuang, berarti mananya tidak boleh. Kalian tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh menzolimi. Nah, ini bentuk apa? Bentuk maklum, ya, dalam ilmu sorobnya. Kalau kitanya bahasa Indonesia namanya bentuk apa? Kata kerja aktif. Nah. Wala tuzlamun, dan jangan tidak boleh kalian terzolimi. Jadi sebagai pelaku kezoliman nggak boleh, sebagai objek yang dijolimi juga tidak boleh. Nah, kalau tadi kalau tazlimun itu bentuk aktif, nah tuzlamun bentuk pasif. Ya, kalau ilmu sorobnya namanya apa? Pak Ustadz ini Manaf, ya, majhul, ya, namanya majhul. Fiil majhul. Jadi fiil yang
mengandung pengertian pasif. Nah, kalau pasif itu biasanya pelakunya tidak ditampilkan. Jadi melakukan kezoliman juga nggak boleh, jadi korban juga nggak boleh, terlarang juga. Itu. Karena semuanya sama-sama tidak enak, ya, ada akibat buruknya. Berbuat zolim nanti di akhirat akan berubah menjadi kegelapan, kata Rasul. Ya. Karena kata Nabi Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dengan perbuatan zolim, karena perbuatan zolim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Berikutnya ayat yang ke-280. Wa in kana, dan jika adalah dzu usratin, ya, orang memiliki kesulitan, ya, kesulitan dalam membayar hutang, ya Pak, kesulitan untuk membayar hutang. Fanadhiratun, maka tunggu, ya, tunggu. Ya, ila maisaratin, sampai ke maisarah mudah, sampai ke situasi atau keadaan mudah, gitu, lapang. Ya, lawannya usroh ya yusroh, gitu ya. Gitu. Jadi tunggu sampai dia lapang, memiliki kelapangan. Wa anta soddaku, dan jika kalian bersedekah, ya, kepada orang yang ngutang tadi. Jadi kita yang berpiutang, yang ngutangin itu mensodakokan karena dia tadi mengalami kesulitan untuk bayar hutang. Ya, istilahnya jangankan untuk bayar hutang, mungkin untuk makan aja sulit, gitu ya. Keadaannya sakit apalagi, ya. Sehingga tidak sempat untuk bermaisah, untuk berdikari. Nah, maka kalau kamu mensedekahkan itu khairun, lebih baik lakum buat kalian. Jadi kebaikan ini akan dapat buat orang yang mensedekahkan, walaupun dampak positifnya juga akan dirasakan buat orang yang hutang tadi. In kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui apanya Pak? Mengetahui kebaikan-kebaikan yang bakal kita dapat, gitu ya. Akan Allah ganti pahala dunia akhirat, ya, kalau disodakoin minimal 700 kali lipat. Nah itu ya, in kuntum ta'lamun. Wattaqu, dan bertakwalah. Diulang lagi, ya, seperti ayat yang ke-278 tadi di sana. Ittaqu sama juga, ittaqu juga, ya, cuman diawali dengan wawu atof di sini. Wattaqu, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang beriman, atau takutlah, gitu ya. Yauman, pada suatu hari. Di makna ittaqu, ya, waqo yaqi tadi maknanya selain takwa juga takut, terus apalagi hati-hati, ya. Pada suatu hari turja'una, kalian akan dikembalikan, bentuk pasif lagi, ya, bukan yarji'un. Kalau yarji'un akan kembali. Nah, kalau ini turja'un, jadi lebih tegas lagi dengan bentuk pasif, akan dikembalikan. Mau atau tidak mau, rela atau terpaksa, pasti akan dikembalikan. Makanya orang yang sudah mati kita nyebutnya roji'un, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un itu orang yang kembali, yang sudah kembali dia. Roji'un itu bentuk subjek, ya, atau fa'il, ya, roji'un. Nah, dia kata roja'a. Turja'un, akan dikembalikan, fihi, padanya, ilallah, kepada Allah, ya. Jadi wa inna ilaihi roji'un itu sama dengan ini, ya. Dan jadi kepadanya Allah akan dikembalikan. Summa, kemudian tuwaffa, Pak? Tuwaffa itu ya wafat juga dari sini, wafat artinya sempurna. Tuwaffa, disempurnakan. Makanya orang yang wafat itu berarti sudah sempurna, sudah sempurna, pas, habis jatah hidupnya. Rezekinya pun sudah habis yang dimakan di dunia, ya, yang baik makanannya, minumnya semua udah pas, sudah habis. Walaupun mungkin masih nyisa, ya berarti bukan rezekinya dia. Ya, rezekinya siapa Pak? Ahli waris, gitu ya.
kemudian akan disempurnakan. Kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, ya. Kullu nafsin, tiap-tiap jiwa atau tiap-tiap orang, ma kasabat, apa yang dia usahakan, ya. Jadi kasabat itu apa yang diusahakan, apa yang dia kerjakan, sama ya. Itu pakai tak taknis Pak, tak yang sukun, karena memang itu menunjukkan pelakunya itu mu'anas, perempuan, nafsin tadi, jiwa tadi ya, disebangsakan dengan perempuan, kasabat. Jadi sinonimnya apa? Fa'ala, ya, amila, sama itu. Fa'ala bekerja, amila ya beramal, kasabat sama ya. Maka kasabat apa yang diusahakan. Cuman ada penjelasan ya, yang pernah saya dapat dari ahli tafsir, kasabat itu bekerja sungguh-sungguh ya, kerja keras, atau yang diusahakan dengan sungguh-sungguh. Wahum, dan mereka ya, mereka jiwa-jiwa tadi, orang-orang tadi, la yuzlamun ya, sama dengan la tuzlamun. Kalau la tuzlamun itu adalah apa, subjeknya lawan bicara ya, orang kedua. Kalau la yuzlamun itu apa, subjeknya orang ketiga ya, goib, orang ketiga, arti mereka artinya. Kalau la tuzlamun itu antum, kamu sekalian. Kalau la yuzlamun mereka ya, mereka semua. Wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak akan dizolimi ya, artinya nggak akan dikorupsi oleh Allah, nggak akan kurang oleh Allah ya, pasti itu wafa tadi dipenuhi semua. Nah, ini kurang lebih terjemahannya Pak. Sekitar terjemahan ada yang ditanyakan? Gimana? Saya menemukan ini apa? Tapi dua dari tema ini ya. Oh, ntar dulu, ini terjemahan dulu. Ntar dulu ya, ntar saya jelasin dulu baru nanti ditanyakan ya. Sekitar terjemahan dulu mungkin. Nggak ada, sekitar terjemahan dulu ya. Baik, kalau sekitar terjemahan nggak ada, kita langsung ke materinya. Nanti kalau ada yang tanyakan silahkan ya, setelah saya jelaskan. Jadi dari ayat yang ke-278, Allah menyuruh pada kita semua selaku orang iman ya, selaku orang yang punya iman, untuk apa? Bertakwa. Karena takwa ini adalah suatu yang sangat penting. Dan takwa yang diharapkan oleh Nabi adalah takwa di mana saja kita berada. Kalau Allah mengharapkan takwa yang sebenarnya takwa gitu ya. Kalau Allah berharap kita itu dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Kalau Nabi memerintahkan supaya takwa ittaqullah haitsuma kunta, takwa di mana saja kita berada. Jadi tidak kondisional. Jadi tidak hanya pas di majelis taklim doang takwa ya, tidak, atau pas di masjid saja. Ya, di dalam masjid, di pasar, di jalan tetap takwa. Nah, orang bertakwa pasti akan patuh taat, karena takwa itu artinya apa? Menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Nah, sekarang Allah larang, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Kalau yang bertakwa pasti ditinggalin, walaupun tadi apa, perjanjiannya, akadnya mungkin dengan bunga-bunga yang sangat besar, bahkan berlipat, tinggalin. Nah, ini ukurannya ada iman, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Jadi dia tidak berhitung lagi secara apa? Secara materi, tidak berhitung lagi secara matematis, keuntungan dagang, tapi ini memang perhitungan akhirat, bahwa makan riba itu dosa besar. Dan Allah akan mengancam dengan apa? Kehancuran. Kalau nggak pengen hancur, tinggalkan riba. Karena Allah mengancam, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan praktek riba dan menumbuh suburkan sedekah. Itu ya. Nah, fa'ilam taf'alu, maka jika kalian tetap aja tidak berbuat, maksudnya tidak meninggalkan sisa-sisa riba, ya, masih mungut saja ya, karena tadi barangkali yang besar jumlahnya dan sudah keenakan di situ, sudah merasa di zona aman. Nah, rambu-rambunya fa'dzanu biharbi minallah wa rasul, ini peringatan ya, warning dari Allah. Maka umumkan ya. Jadi
Nabi disuruh mengumumkan kepada umatnya bahwa Allah menyatakan perang, ya. Rasul juga menyatakan perang. Fa'dhanu biharbim minallah wa rasuli. Nah, yang pastinya kalau perang melawan Allah dan Rasul nggak bakal menang, ya. Melawan Allah dan Rasul nggak bakal menang, ya. Karena Rasul juga termasuk dijamin, ya, di setiap perang pasti menang. Itu. Bahkan Nabi menyatakan musuh itu takut selama perjalanan satu bulan. Itu wibawa Nabi. Gitu, ya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum. Jadi kalau bertobat, maka jatahnya, haknya adalah apa? Modalnya saja. Ru'usnya itu yang dipungut, yang diambil. Gitu. Jadi jangan sayang-sayang dengan ribanya. Tapi karena dampaknya sangat buruk sekali dunia akhirat, ya, dunia akhirat. Di dunia akan Allah hancurkan, di akhirat nanti juga akan dibangkitkan dalam keadaan seperti apa, Pak? Orang gila kesurupan setan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Seperti orang yang kesurupan setan. Ya. Jadi limbung. Itu ini gambarannya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ini penegasannya, ya, artinya jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat zolim lantaran kita yang mempraktekkan memungut riba, atau yang dizolimi karena kita yang memberi keuntungan riba. Memberi keuntungan riba pun nggak boleh. Sama larangannya dengan orang yang mengambil riba, gitu, ya. Jadi sama nggak bolehnya, ya kan. Artinya meminjamkan dengan memungut bunga nggak boleh, atau kita minjam ke rentenir pun nggak boleh, karena kita sebagai objek yang terzolimi. Sama nggak bolehnya, sama kan. La tazlimun wa la tuzlamun. Nah, ya, jadi menganiaya berarti yang mungut riba, yang teraniaya berarti yang ngasih keuntungan riba. Loh, iya kan, Pak? Itu sama-sama nggak bolehnya. Nah, hari ini banyak, ya, saya juga pelakunya juga. Tobat kan? Alhamdulillah, tobat. Iya, karena dosa yang paling kecil apa, Pak? Kan ada 40 cabang dosa riba. Yang paling kecil sama dengan apa? Menzinai ibu kandungnya sendiri. Paling kecil. Ini nggak main-main, ya, nggak main. Ya sudah tadi, kalau tobat, kalau sekarang sedang berjalan, tinggal ambil saja ruusnya tadi kan, modalnya. Mengambil, udah kembalikan sih segera. Lawannya itu. Ya, kita ngambil uang dia. Kita sebagai nasabah gitu, ya. Kalau tobat berarti ya udah kita kembalikan, ya. Kan, dan dia nggak mungkin kan mau, Pak, free saja, ya. Pasti dia masih menuntut apa? Iya, makanya kita segera lunasi seperti itu. Karena nggak mungkin, ya, kita kemudian kuku keke dengan ininya aja, modalnya doang, pasti nggak mau. Karena akadnya dari awal sudah seperti itu. Nah, tadi. Nah, kalau sudah berlalu ya sudah, ya kan, yang sudah berlalu. Sholat tobat itu. Ya. Sebenarnya istilah sholat tobat itu kita nggak jumpai dalil yang sahih, karena tobat itu kan setiap hari perintahnya kan. Tobat kan setiap hari kan itu wajib. Tobat itu wajib setiap hari, perlu melakukan apa kesalahan. Hanya memang ada tobat-tobat yang bersyarat, ya. Kalau itu dosa besar gitu kan, syaratnya kalau dosa kita pada Allah cukup dengan 3 kan. Berhenti, menyesal, tidak akan mengulangi, itu 3 doang, nggak banyak, gampang kalau Allah mah. Tapi kalau udah kaitan dengan manusia tadi, Pak, keempat, harus kalau ngutang harus ya pulangkan, atau kalau enggak memang dia memaafkan tanpa kita pulangkan gitu, ya, memaafkan. Jadi harus ada pernyataan bebas, jangan bebas, itu harus jelas itu. Jadi, syarat keempat ini memang ya itu, kalau ada kaitan dengan hak adamian agak berat
tobatnya, karena tambahan satu syarat lagi. Setiap hari tobat itu, setiap hari. Seperti itu. Makanya Nabi mencontohkan dengan kalimat taubatnya kan Pak, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Demi Allah aku itu beristighfar dan bertobat lebih dari 70-an kali dalam setiap hari. Termasuk itu. Di antaranya ya, nah, tobat. Jadi pokoknya berhenti, kemudian menyesal, jangan dijadikan sebagai apa, kebanggaan. Kemudian beriktikad ingin memperbaiki, tidak akan mengulangi, termasuk itu ya di antaranya. Itu ya, ini yang tobat. Nah, jadi yang menzolimi maupun yang dizolimi, sebagai yang berpiutang maupun yang hutang, sama-sama terlarang bila menggunakan praktek-praktek ribawi seperti itu. Bukan saya kan nggak makan riba, malah ngasih riba, tadi sama dosanya, ngasih juga gitu kan, ngasih juga sama dosanya gitu ya, ngasih dosa. Jadi bukan lantaran kita yang ngasih riba kemudian berarti nggak dosa, yang makan ya dosa juga. Makanya kan yang memberi riba urutan kedua, yang ngasih riba, apa yang menerima riba yang pertama kan, la tazlimun tadi kan yang makan ribanya, seperti itu. Nah itu ya, jadi kalau kita tobat ya berarti kalau kita ingin sebagai yang berpiutang, kita ambil modalnya saja. Tapi kalau kita yang hutang ya sudah lunasi, jangan lagi-lagi, nah, seperti itu. Nah kemudian berikutnya ayat ke-280 masih kaitan dengan masalah hutang piutang, tapi yang ini bukan hutang piutang yang ribawi ya Pak, ribawi. Nah, antara sama kita yang pada dasarnya mungkin awalnya sifatnya apa? Sifatnya ta'awun, tolong menolong. Kalau yang tadi kan bukan tolong menolong Pak, memang sudah istilah sekarangnya lintah darat ya, memang istilahnya udah beda ya kan. Jadi nasabah itu bukan mitra, bukan rekanan, tapi memang mangsa. Loh iya, mangsa buat. Kalau kita nyimpennya gimana? Ya. Nah tadi sekarang kan sudah ada bank-bank syariah, nah itu walaupun istilahnya belum murni, tetap masih lumayan mendingan tadi ya. Tapi tadi prinsipnya, ya. Kita cuma dapat potongan, malah kita mau dipotong uang kita. Iya, makanya kita ruusnya aja. Ruusnya tetap kita nabung berapa itulah hak kita, seperti itu kan. Malah kita dipotong uang. Iya, karena jasa iya. Jadi Jasa penyimpanan. Artinya tetap kita pun kalaupun ada kelebihan ya nggak usah diambil, ya itunya aja. Tapi itu masih sah-sah aja gitu. Artinya kita ambil ruusnya tadi ya Pak. Ruusnya berarti seberapa kita naro, itulah yang kita ambil, seperti itu. Ya. Gitu ya. Dan kita taruh di yang syar'i. Nah, yang syar'i itu akadnya beda dan penggunaannya pun di sana beda. Kalau yang konvensional mungkin waktu itu oleh banknya digunakan untuk apa? Pembiayaan perusahaan-perusahaan yang haram, perusahaan bir misalnya, rokok termasuk mungkin. Kalau yang syar'i nggak akan Pak. Jangankan sampai perusahaan bir, perusahaan rokok pun nggak akan masuk. Seperti itu, nggak akan masuk. Iya, itu diantaranya. Dia akan selektif, Jadi termasuk mau meminjamkan ke warung-warung juga apa, toko-toko, ini toko jual apa gitu kan. Kalau jual barang-barang yang haram nggak akan dipinjemin gitu, seperti itu ya. Itu. Iya, jadi akan dicari nasabah-nasabah yang memang penggunaannya untuk apa? Untuk yang halal gitu ya, yang halal, seperti itu. Nah berikutnya tadi ya, ini masalah hutang piutang tapi yang sifatnya ta'awun ya, tolong menolong. Jadi memang pada dasarnya hutang piutang itu mestinya asasnya itu ya tolong menolong ya, bukan untuk apa mengambil keuntungan, itu mestinya aslinya. Nah, itu. Nah ketika berhutang piutang yang dasarnya ta'awun, kemudian ternyata yang berhutang masih dzu usroh, sulit untuk membayar karena keadaannya, maka kata Allah Bapak, fanadhiratun ila maisarah, tunggu
Artinya kita nggak boleh apa? Mendesak, memaksa. Nah, jadi prakteknya beda dengan yang konvensional, ya leasing konvensional yang menggunakan alat-alat pemaksa. Yang terkenal sekarang istilahnya apa, Pak? Mata elang, ya kan? Debt collector, iya kan? Seperti itu. Ada mata elang, ada debt collector. Nah, karena apa? Mereka memang azasnya bukan ta'awun. Bukan tolong menolong. Itu. Jadi kalau ta'awun ya nggak seperti itu, ya kan? Bahkan nggak ada istilah penalti ya, gara-gara telat misalnya. Itu nggak telat untuk nyicil, untuk bayar. Nah, maka justru malah disuruh apa, menunggu sampai lapang. Tunggu sampai lapang dan terus ya kita tagih, ya memang belum ada kemampuan untuk membayar, ya. Janjinya pun sama, nanti kalau sudah ada akan saya bayar, dan ternyata keadaannya memang seperti itu, ya kan? Yang keadaannya susah, ya jangankan untuk bayar hutang, untuk makan aja mungkin susah. Apalagi lihat misalnya dia sakit, nah, apalagi Pak. Nah yang seperti itu Allah ngasih jalan keluar. Apa Pak? Wa antasoddaku, hendaknya kalian sodakohkan. Sodakoh. Nah, kalau sudah sodakohkan sama dengan kita Bapak meminjamkannya kepada Allah, dirubah lagi jadi meminjamkan pada Allah. Yang istilah Allahnya Bapak di Quran qardon hasanah, ya kan? Qardon hasanah. Nah, iya. Nah kalau kita meminjamkan kepada Allah, nanti Allah bakal mengganti. Waktu itu sudah kita bahas ya, di Al-Baqarah juga ada istilah qardon hasanah. Juga di antaranya ayat yang lain surat apa? At-Taghabun ya. Ya, At-Taghabun yang tempo hari juga kita buka. Coba kita buka lagi, Pak. Jadi kita robah ya akad yang tadi kita minjemin kepada saudara kita yang memang tidak mampu. Begitu memang dia nggak sanggup bayar, kita robah. Nah, kita pinjamkan ke Allah dengan cara mensodakohkan ya. Ayat yang ke Surat berapa kan? Surat ke 64. Ayat ke 17. Udah ketemu? Surat 74. 64, surat 64 ya, surat 64. Surat 4, 64 ayat ke 17. Udah ya, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Ya. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Shadaqallahul azim. In tuqridullah, jika kalian meminjamkan kepada Allah ya, qardon dengan pinjaman hasanan yang baik, yudhaifhu ya, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Maksudnya Allah membayar gantinya, Pak. Ganti utang kita apa? Ganti utangnya ya, bayar yang ke kita itu dilipat gandakan lakum buat kalian. Bukan cuma akan dilipat gandakan Pak, tapi juga wayaghfir lakum, dan dia akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi per kita sodakoh, sampai Allah pasti akan membalas dengan berlipat-lipat ya. Angkanya kemarin sudah kita temukan, minimal berapa? 700 kali lipat minimal. Juga plus dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu per kita meminjamkan pada Allah, gitu ya. Dan Allah itu syakur, maha bersyukur. Allah itu maha berterima kasih. Jadi suka Allah kalau dipinjemin. Nah, karena Allah suka dipinjam, maka Allah akan ngasih bayaran penggantian hutang yang berlipat ganda. Halim lagi maha penyantun ya, lagi maha penyantun.
Alimul ghaibi, dia Allah maha mengetahui terhadap perkara yang gaib, wasyahada yang nyata. Al-Aziz lagi maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Jadi ketika kita tadi Pak merubah akadnya, yang tadinya kita ngutangin ke saudara kita lantaran dia sulit, kemudian kita udah sodakoin aja, nggak usah kamu pikirin, itu Pak bisa langsung ya. Pernah saya ceritakan banyak pengalaman pribadi saya seperti itu. Tagih ya sudah ya kan, nah, saya cari tak ketemu, ternyata memang nggak mampu. Bahkan teman saya sampai nyari ke tempatnya, ke kampungnya Pak di sana, karena uangnya gede waktu itu. Awal-awal tahun 2000 Pak, uang 5 juta gede banget. Nah, itu ternyata memang fakir. Itu orang memang tangannya juga cuma spot sebelah Pak, buntung. Istri 2, tinggal numpang di pesantren, di mes. Ya sudah, orang mentolo Pak, nggak tega juga gitu ya. Ya udah. Sempet dia nganterin Pak ke rumah saya tuh bayar 1 juta. Udah. Nggak lama Pak ada yang telepon. Ustadz ada nomor rekening nggak? Ngasih 10 juta Pak. Yang penting tadi ikhlasnya itu loh. Ikhlasnya itu. Ya kan. Itu kan baru 2 kali lipat Pak. Belum ya. Dan lain-lain pasti ya. Kan bukan harus uang kan. Dengan yang lain-lain. Dahsyat. Yang penting tadi. Yang penting ikhlasnya tadi. Begitu, seperti itu, langsung. Artinya yang cash-cash, yang kontan-kontan ada, walaupun tadi ya tetap kita berharap akhirat, tapi nanti akan ada yang Allah segerakan. Tapi yang pasti lebih banyak masih ditunda seperti itu. Jadi betul kata Allah, wa anta sodaku khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik buat kamu. Ayat sebelumnya apa? Wa yurbi sodakot kan, Allah akan menumbuh suburkan sedekah. Tapi kalau kita masih berharap aja untuk diganti, nyatanya dia sudah termasuk yang dzu usroh tadi, memang orang nggak sanggup, ya sampai mati nanti paling kita dapatnya di akhirat doang, ya dapat ganjaran ya, pahala dia dikasihin ke kita. Dunianya, nah, padahal kalau kita sedekahkan tadi dunia akhirat dapat, seperti itu, lebih banyak lagi dapatnya maksudnya. Akhirat tetap kan Pak, dapat itu. Harus tetap dapat. Kalau ini yang utang orang yang sebenarnya mampu tapi nggak bayar-bayar. Oh itu namanya ngemplang. Nah kita mau nagih juga nggak enak Pak. Nah itu perintahnya tagih terus. Saya juga mau nanya kayak gitu. Iya, kan begitu bingung ya. Iya. Kita mampu sendiri kan. Saya mau nanya kayak gitu juga. Bahkan ada perintah, apalagi ahlul kitab yang ngutang, suruh tagih terus, ditagih. Iya takutnya lupa. Ya bukan pada tempatnya, dia kan bukan orang, kan dia bukan dzu usroh. Nah artinya ya tetap ingetin terus ya seperti itu. Dia bukan dzu usroh kan? Masalah. Banyak juga kayak gitu. Iya, utang mah nggak bayar-bayar, ya kan? Kita malah suka galakan dan punya ininya kadang-kadang. Iya, utang nggak bayar-bayar, malah dia beli ini beli itu gitu ya. Yang lebih ngenes lagi Pak, kita aja masih ngirit-ngirit, ngutang untuk makan enak. Ada ya. Banyak sudah. Kita di rumah makan pakai tahu tempe, tauco, toge, terasi, telur paling banter. Saya lama nih nggak makan sate, minjem duit dong. Wah. Gimana tuh? Saya lama nih nggak makan sate. Kira-kira gitu ya. Apalagi buat pesta gitu ya. Apalagi buat pesta. Gitu. Itu ada. Nah itu memang tadi ya tagih, itu haknya tagih karena untuk dzu usroh tadi. Termasuk tadi ya saya. Nggak termasuk tadi. Kan. Ya insya Allah nggak kemana-mana, nggak akan mana-mana. Nggak kemana-mana. Yang namanya piutang pasti bakal kita terima. Ya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Anggap saja dia orang ya miskin. Miskin apa? Miskin hati. Miskin hati ya kan. Nanti nggak kemana-mana. Iya. Udah ditagih berapapun dia betul nggak mau bayar banyak kayak gitu aja gitu ya. Ikhlasin. Tapi ntar kalau udah ini udah tinggal ikhlas gitu Pak. Udah tinggal ikhlas tuh. Ini kan diwanti-wanti sama Nabi ya. Jadi ketika Nabi bersabda di depan para sahabat bahwa amal yang paling utama iman dan jihad fisabilillah. Kemudian seorang berdiri, ya Rasulullah bagaimana kalau saya mati terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya terampuni? Iya terampuni. Kalau kamu mati dalam keadaan sabar, semata ingin mengharap pahala Allah, kemudian kamu berhadapan dengan musuh, nggak lari ke belakang, udah dijawabnya puas banget tuh dijawab seperti itu.
Nggak lama ditanya lagi, tadi kamu ngomong apa? Nanya apa? Saya nanya, ya Rasulullah, kalau saya mati terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya diampuni semuanya gitu? Iya, jawab sama Nabi. Ya, nah sekarang jawabannya ada tambahan. Iya, kalau kamu sobirun, muhtasibun, kamu sabar semata berharap pahala, muqbilun, lagi berhadapan, weromudbirin, nggak lari ke belakang, ya bukan lari untuk apa Pak? Lari dari medan perang itu. Nah, illa adain kecuali hutang tuh, kecuali hutang. Jadi kalau masih dihutang tetap masih terganjal. Waduh. Jadi tadi dosa-dosa pun belum terampuni semua. Loh iya, illa adain. Termasuk nasional nasar ya. Iya, nah, masuk ya kan. Nah, karena baru saja Jibril datang kepadaku, kata Nabi, mengatakan bahwa kecuali hutang. Kecuali hutang. Yang enggak ada, kalau misalnya ada ahli waris ya ahli waris. Kalau ahli warisnya sudah enggak ada juga, ya sudah niatin aja, taruh di masjid, serahkan ke Pak Yanto, Pak ini saya mau bayar utang si Fulan. Ini bener, saya juga. Cari-cari orangnya nggak ada, nah itu niatin aja seperti itu. Pada giliran nanti waktu udah lama uncuk-uncuk datang, nagih, ya kasih tahu aja. Kalau emang dia masih ngotot, iya kasihkan saja. Berarti itu memang sodako kita yang ke masjid kan. Itu takwa tadi itu Pak. Hati-hati artinya kan, itu takwa. Tadi gimana nanya apa tadi? Mau nanya apa yang tadi? Gimana? Saya menemukan ini apa? Batu cincin. Batu cincin. Alaihim bunyana. Berarti nggak semua yang ketemu Nuh itu hidup ya? Oh, bacaan. Oh iya, itu. Jadi untuk non mati ketemu ya yang di tengah-tengah kalimat. Oh iya. Itu. Sama itu. Semua. Jadi non mati bacanya idhar. Jadi non mati ketemu ya di tengah-tengah kalimat. Bunyanun, kinwanun, sinwanun, bunyamin ya sama. Itu kan non mati tengah-tengah kalimat. Jadi non matinya harus beda kalimat. Min misalnya min apa? Meu waroi gitu kan beda kalimat. Minnya artinya dari, waroi belakang, beda gitu kan. Kalau tadi kan buyanu satu artinya bangunan, ya kan. Kinwanun. Nah, ada pengecualian tadi ya. Untuk non mati doang ya, bukan tamrin. Kalau tamrin nggak mungkin di tengah kalimat lagi kan? Nggak mungkin. Ya, untuk non mati yang ketemu huruf idgham di tengah-tengah kalimat tadi ya. Ya, terus Pak. Ada yang lagi? Nggak ada ya. Jadi gimana tadi? Kalau tadi artinya kata wafat itu wafat. Wafat ya, wafat. Pas semuanya udah apa? Kelar lah semuanya. Kalau bunuh diri itu berapa? Nah, bunuh diri tadi. Udah pas apa? Artinya kalau dia mati berarti udah pas. Hanya cara matinya. Kalau cara mati kan kita menentukan. Caranya ya Pak, bukan waktunya ya. Caranya. Jadi. Kan beda sama pasnya itu kan. Oh iya, jadi. Pas itu kayaknya Iya. Pas itu maksudnya pas waktunya memang jatahnya udah habis, jatah hidupnya maksudnya loh. Ya. Kalau kaitan dengan mati ya Pak. Kalau ini kan bukan. Ini kan kaitannya dengan masalah apa? Ganjaran tadi kan. Ganjaran kan beda ya. Beda kan. Jadi kalau istilahnya wafat bahasa kita yang artinya mati, berarti ketika orang wafat berarti memang sudah pas, jatah hidupnya udah selesai, udah habis. Ya, seperti itu. Walaupun dengan proses bunuh diri. Nah, kalau bunuh diri dan tidak itu kan pilihan. Ya kan? Makanya kita kan disuruh menentukan apa? Husnul khotimah. Kalau dia bunuh diri berarti dia menentukan su'ul khotimah. Pilihan dia memang tuh kan? Pilihan itu kan. Ya Allah mentakdirkan sesuai dengan pilihannya. Oh iya kan? Allah mentakdirkan sesuai. Tapi kalau memang belum wafat, belum waktunya, walaupun bunuh diri ya nggak mati juga. sumur ternyata cetek. Ada ya. Oh iya. Oh iya, memang belum waktunya gitu kan, belum waktunya. Nah kalau memang udah waktunya, jangankan cetek, dalam pun nggak mati gitu kan. Belum waktunya seperti itu. Ya kayak itu mah di baikun mati. Jadi memang ya. Jadi memang tadi wafat tadi. Kalau wafat di sini kan beda, maksudnya adalah pahala ganjaran itu ya ganjaran.
Jadi tiap jiwa akan disempurnakan. Artinya Allah nggak akan mengambil, nggak akan ngentit, nggak akan korupsi dengan pahala setiap kita. Gitu ya. Maka nggak usah khawatir. Nah, walaupun tadi Pak, ternyata memang yang ngutang orang kaya. Ternyata memang dia sengaja ngemplang, gitu ya. Pada gilirannya nanti ya tetap kita bakal dapat ganjaran, dapat bayaran nanti. Itulah yang nanti disebut dengan apa? Bisa jadi orang itu apa? Muflis ya, pailit. Karena banyak tagihan-tagihan. Dan tagihan-tagihan itu nanti bukan dibayar dengan duit lagi kan? Dengan pahala. Nah, kan sahabat Nabi pernah nanya, atadunal muflis gitu kan? Apakah kalian tahu apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Tahu ya Rasulullah, orang muflis adalah orang yang dia apa? Kehabisan harta bendanya, termasuk apa? Dia nggak punya dirham, bukan dinar Pak. Dia adalah wala dirhamun wala mata. Jadi nggak punya uang sepeser pun, termasuk nggak punya perabotan rumah tangga. Ludes semua Pak. Ludes semua. Itu orang yang muflis. Bukan itu kata Nabi. Orang muflis adalah orang datang nanti di hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala jihad, pahala dan yang lain-lain. Besar, banyak pahalanya. Tapi juga plus dengan apa Pak? Dosa-dosa kezoliman. Pernah nyaci orang, bahkan bunuh orang, ngutang nggak bayar. Itu nanti. Nah, pahala tadi ketika orang tadi pada nagih akan dibayar dengan pahala-pahala sholat tadi, pahala-pahala puasa tadi, pahala-pahala jihad tadi. Ternyata pahala-pahala itu udah habis, masih banyak yang nuntut. Nah, dosa-dosa orang yang nuntut akan diambil, dipindahin. Itu muflis namanya. Bangkrut, ya nggak punya dirham wala mata, itu mata. Gitu. Seperti itu orang bangkrut. Dia harus beruntung dong Pak, yang utang dia nggak bayar harus beruntung dong, tagih akhirat. Ya pokoknya untung aja tetap. Jadi utang itu enggak, makanya orang bilang kan utang nggak ada saudaranya Pak. Loh iya kan? Oh iya, siapapun yang akadnya utang ya harus bayar. Loh ya kan? Kalau akadnya utang ya harus bayar. Seperti itu kan, harus bayar. Itu ya. Cukup ya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang akan datang masih masalah muamalah ya, perniagaan. Ini masa utang piutang Pak. Ya, nanti harus ngikut nanti nih. Kalau tidak ini ya, sayang karena ini ayat yang paling panjang ya dalam paling panjang di Al-Qur'an. Nah, kaitannya masalah utang piutang ya, utang piutang. Masalah ekonominya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.